Selamat siang Ibu Zahra. Siang. Terima kasih telah menyempatkan waktu Ibu untuk wawancara seperti yang kita jadwalkan kemarin. Untuk pertanyaannya sudah saya kirimkan melalui kontak person Ibu. Nah, saya mau tanya, oh ya Ibu sebelumnya perusahaan Ibu Zahra ini bergerak dalam bidang apa ya? Perusahaan saya bergerak dalam bidang makanan. Oh, oh iya, bagaimana cara Ibu Zahra sebagai entrepreneur dari PT Keseimbangan Perut untuk mengembangkan rencana bisnis Ibu? Saya memiliki 6 cara untuk mengembangkan rencana bisnis. Yang pertama itu kita harus meringkas eksekutif. Apa sih maksudnya? Itu maksudnya kita harus menyaring poin-poin utama yang ingin disampaikan pengusaha tentang usaha yang diusulkan. Kedua, kita harus menganalisis peluang. Itu kita harus menilai pasar, mendeskripsikan dan mengevaluasi tren industri, dan mengidentifikasi dan mengevaluasi pesaing. Terus yang ketiga ada analisis konteks. Itu kita harus mendeskripsikan perubahan atau tren eksternal yang terjadi di lingkungan, ekonomi, politik, hukum, teknologi, dan global. Lalu kita harus deskripsi bisnis. Itu kita mendeskripsikan bagaimana usaha kewirausahaan akan diorganisasikan. Lalu kita ada data dan proyeksi keuangan. Itu harus mencakup setidaknya 3 tahun dan berisi laporan laba rugi yang diproyeksikan, analisis arus kas proforma, neraca proforma, analisis titik impas, dan pengendalian biaya. Terus terakhir kita harus mendokumentasi pendukung. Pengusaha harus mendukung deskripsinya dengan bagan grafik, tabel, foto, atau alat bantu visual lainnya. Malah seperti itu Ibu Zahra. Oh iya, apa saja tantangan yang pernah Ibu hadapin selama Ibu menjalankan perusahaan ini dan gimana cara mengatasinya? Tantangan yang saya hadapi itu biasanya ada ketidakpastian. Tapi kita melihat itu jangan sebagai sebuah beban. Kita harus melihat itu sebagai peluang. Terus kita pasti ada masalah di kebutuhan proses. Ketika inovasi besar belum ada, kita buat peluang kecil yang muncul. Terus kita pasti ada yang namanya ketidaksesuaian. Itu ada ketidakcocokan antara ekspektasi dan kenyataan. Tapi itu bisa membuka ruang inovasi seperti strategi murah Southwest Airlines. Oh, jadi begitu ya. Tapi ngomong-ngomong tentang inovasi menciptakan peluang kecil, bagaimana cara Ibu menciptakan ide-ide dan mengevaluasikannya terhadap kesalahan? Biasanya kita harus bisa mengidentifikasi apa yang kurang dalam produk atau layanan yang ada. Terus kita harus mencari cara inovatif untuk memecahkan masalah atau meningkatkan pengalaman. Kita juga harus tetap mengikuti perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan dan menemukan celah di pasar yang dimana kebutuhan konsumen belum terpenuhi. Oh, jadi begitu ya Bu. Nah, ini yang penting Bu. Jadi apa yang Ibu lakukan agar usaha Ibu sustainable? Kita harus bisa meneliti kelayakan pesaing usaha. Kita harusnya mencari tahu kayak jenis produk atau layanan apa yang ditawarkan pesaing, apa karakteristik utama dari produk atau layanan pesaing, apa kekuatan dan kelemahan produk mereka, dan seberapa besar dan menguntungkan para pesaing ini. Tapi saya lihat-lihat usaha Ibu juga besar sekali ya sekarang. Nah, apa yang menurut Ibu menjadi kunci keberhasilan dalam usaha Ibu? Karena usaha Ibu nih saya lihat sangat besar. Ya, alhamdulillah banget. Yang pasti ada 3 kunci, yaitu kita pasti harus pede, kita juga harus beribadah, jangan sampai telat untuk ngelakuin itu. Terus kita juga harus pantang menyerah. Oke. Ya, ini terakhir ya Bu. Saat ini apa visi atau rencana jangka panjang untuk usaha Ibu? Visi saya ke depannya itu saya ingin membuat restoran saya ini menjadi pilihan nomor 1 untuk kebanyakan konsumen. Dan rencana jangka panjang saya ingin membuat konsumen-konsumen itu tidak bosan dengan menu yang kita hidangkan. Jadi setiap bulannya
kita ngebikin ada special menu yang selalu ganti tiap bulan. Jadi mereka nggak bakal bosen dengan menu yang gitu-gitu aja. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya dan cerita yang inspiratifnya. Terima kasih. Sama-sama.